transaksi nanti di tahun kedua. Oke. Dengan menggunakan forward rate. Kalau diketahui spot rate-nya sekarang adalah 7% untuk 1 tahun ya. Nah, karena transaksinya adalah tahun kedua, kan gitu ya. Transaksinya kan nanti tahun kedua nih. Sementara kita tentuin sekarang. 1 tahun sekarang kita bisa pakai spot rate. Yang tadi di tabel itu 1 tahunnya 7%. Oke, kita balik lagi ke atas ya. Nah, ini tabelnya nih. Ingat-ingat tabelnya ini tadi 1 tahun 7%, 2 tahun 8%, yang 3 tahun 8,75, yang tenor 4 tahun 9 dan seterusnya. Ya, kita pegang ini dulu ya. Nah, kita akan transaksi di tahun kedua. Ya, di tahun kedua, tapi kan ditentuinnya sekarang. Artinya kalau sekarang tingkat bunga itu kan selalu per tahun kan. Kalau lihat I sama dengan 7% per annum. Kan selalu tingkat bunga itu setahun-setahun. Jadi kalau transaksinya 2 tahun kemudian, berarti kan kita bergerak di 1 tahun dulu, baru tahun kedua, gitu kan? Nah, di tahun pertama itu kita menggunakan spot rate yang 1 tahun, yang 7%. Oke? Nah, setelah kita lakukan transaksi 1 tahun, itu kan diakumulasikan ke tahun kedua kan? Kayak orang nabung, nabung bunga berbunga kan, kita nabung sekarang disimpan 1 tahun ke depan kan berkembang bunganya kan, terus uang saldo kita dikembangin lagi kan gitu ya, kalau di tabungan tuh kan uang saldo kita dibungain lagi dan seterusnya, diakumulasiin lagi. Nah, pakai formulanya di sini 1 + 7% dikali 1 + F. F itu forward rate, karena kita belum tahu rate yang tahun kedua mau dipakai berapa, kan belum tahu nih, kita nggak bisa ngelihat yang tabel ini ya, yang 2 tahun ini 8% enggak ya, karena transaksinya kan nanti ya, karena kan yield itu fluktuatif kan, kita nggak bisa tentuin buat 2 tahun yang akan datang itu jadi 8%, 9%, kecuali kita memang sudah ditentuin di awal untuk periode investasi 2 tahun itu 8%, itu beda ya. Tapi kalau ini kan kita ingin transaksinya tuh nanti 2 tahun kemudian. Kalau yang kita transaksi sekarang periode 2 tahun itu kan udah ketahuan. Oh, saya memang transaksinya sekarang untuk 2 tahun kemudian. Makanya tingkat bunganya 8% tadi di tabel itu kan, yang 2 tahun. Paham ya? Ini supaya konsepnya dulu nih, supaya nggak apa, supaya teman-teman paham. Jadi ceritanya kita ingin mencari forward rate, ya, di mana transaksi tahun kedua kita belum tahu bunganya berapa. Sementara transaksi tahun pertama di spot rate-nya yang 1 tahun kan udah tahu 7%. Nah, itu harus nilainya harus sebanding dengan transaksi dengan masa periode investasi 2 tahun. Di mana tadi tabel di atas untuk periode investasi 2 tahun, saya lihat di atas ya, itu 8% kan di sini nih, di tabel itu. Ya, periode investasi 2 tahun 8%. Nah, itu harus sebanding gitu. Makanya 1 + 7% dikali 1 + F atau forward rate yang akan kita cari itu harus sama dengan 1 + 8% pangkat 2. Kenapa? Karena periodenya 2 tahun kan. Diakumulasiin 2 tahun. Uang kita itu diakumulasikan 2 tahun. Jadi 1 + 8% pangkat 2. Maka forward rate-nya ya udah tinggal kita hitung lah, ini aljabar kan, matematik aja. 1 + 8% kuadrat dibagi 1 + 7% kuadrat dikurangi 1. Nanti dihitung kan. Jadi setelah dijabarin itu ketemunya F sama dengan 1 + 8% kuadrat dibagi 1 + 7%
dikurangi 1. Dapatlah 9,01%. Ya, nanti dicek lagi ya, ini hitungannya. Jadi kalau kita mau transaksi 2 tahun yang akan datang, forward rate-nya adalah 9%. 9,01%. Paham ya? Itu sebanding dengan uang saya sekarang, saya diemin selama 2 tahun. Kalau yang forward rate ini, saya transaksinya bertahap. Pakai spot rate dulu setahun, begitu yang tahun kedua, oh jadi beda tingkat bunganya, lebih tinggi. Supaya seimbang. Ya kira-kira gitu ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Bisa, Pak. Nah, sekarang kita menghitung durasi. Ada lagi istilahnya term to maturity. Duration. Durasi itu jadi jangka waktunya gitu ya. Mengukur waktu pembayaran gitu. Jadi mengukur waktu atas pembayaran yang akan datang untuk suatu obligasi dengan N periode, istilahnya ada term to maturity atau T, ada strip di atas. Caranya gimana menghitung term to maturity? Yaitu dengan menghitung rata-rata tertimbang dari variasi waktu pembayaran dan jumlah yang dibayarkan. Jadi misalkan kalau ada pembayaran ya R1, R2 dan seterusnya sampai Rn ya untuk periode yang dilakukan dari mulai periode 1 tahun, 2 tahun sampai N tahun, maka formula term to maturity menjadi sigma T dikali RT ya, sigma T-nya 1 sampai N dibagi sigma RT. Itu rata-rata tertimbang. Sama lah kalau kalian cari rata-rata gitu. Ini rata-rata usia, ada UP, ada uang pertanggungan gitu ya. Terus rata-rata tertimbangnya adalah usia kali uang pertanggungan dibagi total pertanggungan. Ketemu rata-rata usianya. Ya. Nah, ini ada contohnya nanti ya. Nah, ini contoh. Ini contoh menghitung duration ya, atau durasi. Misalkan diketahui bahwa ada 2 buah obligasi dengan nilai par value-nya, nilai par-nya 100 atau F besarnya ya kalau dia F besarnya 100. Obligasi ya. Dengan pembayaran kupon sebesar 5% dan 10% yang dibayar tahunan. Tentukan term to maturity untuk kedua obligasi tersebut. Ya. Nah, kita sebut di sini RT-nya adalah kuponnya ya, nilai kuponnya ya. RT. Ya, R itu adalah asumsinya di sini. Kalau tadi di atas kan dikasih notasinya itu R kecil ya, yang di apa definisi obligasi. Tapi nggak apa-apa. Ini dikasih notasi yang agak berbeda. Ini terkait sama duration soalnya ya. RT, R besar T. Artinya untuk R besar 1 berarti kan R besar 2, R besar 3 dan seterusnya itu adalah kupon setiap tahunnya. Sebesar kalau yang 5% berarti 5% kali 100 itu nilainya 5. Jadi R-nya nilainya 5. Ya, R-nya nilainya 5. Nah, berarti kalau T dikali sorry, T dikali RT, RT itu R besar T termasuk prinsipalnya ya, yang 100 nilai par value-nya itu termasuk ya. Par value-nya termasuk. Jadi 1 kali 5 artinya di T sama dengan 1 di tahun pertama ya, dapat 5. Tahun kedua dapat lagi kupon 5. Sampai tahun ke-10 dapat kuponnya 5.
Ya. Ini kebetulan obligasinya 10 tahun. Nah, plus di tahun ke-10 selain dapat kupon, prinsipalnya kembali, ya kan? Jadi kalau kita punya obligasi, supaya untung jangan dijual di tengah jalan, disimpan aja sampai akhir kontrak, sampai akhir ujung tenornya. Tahun ke-10 ya pasti prinsipalnya akan balik. Yang 100-nya kembali. Tapi kalau dijual tengah jalan, 100-nya bisa nggak kembali tuh. Karena harga market yang berlaku. Jadi saat itu kita beli dengan harga berapa, misalnya atau mau di harga par, di harga premium, di harga diskon kayak gitu ya. Misalnya kita beli 101,5 waktu beli ya obligasinya. Pas di tengah jalan dijual. Tapi itu asumsinya kuponnya kita dapat misalkan 5% gitu ya asumsinya. Tengah jalan dijual, harganya bisa turun. Taruhlah harganya jadi 90 misalnya. Berarti hilang kan tuh prinsipal. Uang 100-nya hilang. Uang tadinya justru harus dapat 101,5 malah dapat 90. Harusnya kita dapat di atas 100 malah kembali cuma 90 karena kita jual tengah jalan. Uang kita hilang gitu ya. Nah, nah ini contohnya nih. Jadi kan tadi rumusnya di atas adalah T kali RT gitu kan. Sigma 1 sampai NT kali RT. Berarti 1 kali 5 RT-nya 2 kali 5 sampai 10 kali 5 plus 10 kali prinsipalnya yang 100. Par value-nya. Dibagi kuponnya tadi kan dibagi RT. Sorry. Dibagi sigma R besar T. Ini untuk ngitung duration. 5 tambah 5 tambah 5 sampai 10 kali ditambah 100. Dapatlah 8,5. Ya, dapatlah 8,5. Artinya apa itu? Durationnya 8 tahun, 8,5 tahun duration. Ya, jadi sebetulnya eh, ceritanya kita kalau mau investasi seharga 100, kita punya uang 100 nih gitu kan. Dengan kupon 5%. Sebetulnya durationnya itu berapa sih? Artinya duration tuh uang kita kembali itu sebetulnya di 8,5%. 8,5 tahun uang kita kembali. Gitu maksudnya di sini ya. Yang 1,5 tahun itu keuntungan kita. Gitu. Ceritanya gitu sih ceritanya ya. Jadi konsep duration itu seperti itu. Jadi ya udah kalau kita naruh betul kita beli obligasi 10 tahun. Tapi di tahun ke 8,5 sebetulnya kita sudah balik modal gitu. Uang kita yang 100 itu udah kembali sebetulnya gitu. Coba aja nanti kamu hitung deh. Ya, coba kamu hitung aja. Artinya bahwa eh, logika sederhananya kan gini. Jadi kalau kita terima kupon 5 5 5 5 5 5 terus gitu kan. Ditambah dengan prinsipalnya saat itu. Ini sudah balik. Ya, nah kira-kira duration 8,5 untuk yang 5%. Kalau yang 10% itu durationnya 7,75. Artinya kalau ada kupon 10% obligasi ya, sama kita untuk ambil obligasi 10 tahun gitu ya. Kalau dengan kupon 10% itu durationnya lebih pendek, lebih cepat. Bener dong kalau kuponnya lebih uangnya sama-sama 100 tiap 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 tahun kamu dapat kupon yang satu
5%, berarti cuma dapat 5, 5, 5. Yang satu 10. Pasti lebih cepat ngumpul yang 10 dong uangnya kan. Kuponnya lebih banyakkan 10, lebih cepat kumpulnya kan. Nah, logikanya gitu lah kalau. Berarti kalau lebih cepat kumpulin kuponnya, lebih cepat dapat yieldnya, berarti lebih pendek itunya apa namanya, lebih cepat break even balik modalnya. Kira-kira itu sih konsepnya, ya. Nah, ini bisa kelihatan dari perbedaan dari dua contoh ini. Nah, sekarang kalau pengukuran konsep duration, tadi sorry, term to maturity ya. Sorry, bukan duration, sorry, salah ngomong ya. Term to maturity maksudnya. Jadi seolah-olah Anda mature di tahun ke-8,5 kalau 5%, kalau 10% term to maturity-nya di 7,75. Term-nya ya. Seolah-olah udah mature di 7. Kalau ini duration, sorry, terbalik bagi saya. Oh, saya ngomong duration. Nah, sekarang pengukuran konsep duration atau D kecil. Kalau tadi term to maturity, T kecil ya. Yaitu dengan menghitung present value dari setiap pembayaran yang kupon tadi. Ya. Coba teman-teman perhatiin rumusnya, ada perbedaannya di mana tuh? Perbedaannya di waktu ngitung duration ada namanya present value ya, V pangkat T tuh, V pangkat T sama V pangkat T. Ya, kalau menghitung term to maturity nggak ada V pangkat T-nya kan, cuma sigma T kali R dibagi sigma R, RT. Kalau ngitung duration ada sigma T kali V pangkat T kali RT dibagi sigma V pangkat T RT. Bedanya di V pangkat T. Ya, konsep duration sama term to maturity, kalau jika kita kaitkan relationship ya, kita hubungkan, maka akan sama nilainya jika I 0. Jika yieldnya 0, ya pastilah itu namanya yieldnya 0 ya. Duration sama term to maturity-nya sama. Ya, ini sama. Nah, D kecil yang ada stripnya di atas itu istilahnya bisa kita sebut sebagai Michaelis duration. Ya, nah itu cuma penamaan aja istilah. Oke, bisa lanjut. Lanjut, Pak. Ya, oke. Berikutnya adalah konsep yang disebut volatility. Volatility itu pergerakan ini ya. Jadi sangat dinamis lah, dinamika pergerakan dari sekuritas itu ya, status kondisi sekuritasnya. Konsep volatility itu sama dengan menghitung present value dari duration. Lebih gampang, jadi udah ketemu durationnya berapa, udah ngitung volatility-nya gampang, tinggal duration kali V, udah ya. Nah, V kecil, V kecil strip ini itu disebut sebagai modified duration ya, modified duration. Jadi akan lebih pendek lagi gitu ya volatility-nya. Jadi kalau kita bicara duration, bicara volatility itu artinya volatility akan lebih cepat dibanding duration gitu. Karena di diskon pakai faktor diskonto ya. Itu ada tuh P strip sama dengan D strip dibagi 1 plus I. Oke. Nah, ini materinya saya habisin sampai sini ya. Sebelum saya lanjut ke
mungkin saya akan coba perkenalkan teman-teman itu soal-soalnya PAI ya. Em, Sampai sini dulu deh. Ini ada pertanyaan nggak? Oke ya, kalau nggak saya akan coba kasih, ini saya stop share dulu. Saya kasih eh, semacam apa namanya, gambaran aja ya, gambaran sebentar. Ada soal-soal PAI, ya. Nah, bentar. Oke ya, ini nanti kita akan coba latihan lah, nggak apa-apa ya. Soal-soal ini biar memperkaya wawasan aja. Ini contoh soal PAI. Udah yang pernah lihat belum soal-soal PAI? Nah, ini matematik keuangan ya. Kelihatan ya? Tadi saya gedein dikit nih. Oke ya, kelihatan ya. Nah, kira-kira nanti seperti ini ya, yang teman-teman harus bisa mengaplikasikan teori-teori yang pernah teman-teman dapat gitu ya. Misalnya di sini kayak kan konsep nanti eh, present value, simple interest, compound interest ya, present value, akumulasi dan seterusnya, anuitas dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu kan akan diaplikasikan ke rumus ini. Seperti contoh ini kan soalnya kayak cerita gitu. Kita harus bisa menuangkan dalam konsep formula-formula di matematik keuangan gitu ya. Seperti kayak gini, Koni menabung sebesar 100 pada suatu bank di awal setiap 4 tahun. Garis bawahin tuh. Di awal setiap 4 tahun. Berarti kamu gambar. Kamu gambar, kasih garis 4 kali. Di awal setiap tahun itu di mana posisinya? Berarti di paling depan. Di awal setiap 4 tahun. Jadi kamu bikin 4 periode. Tapi kamu titiknya di awal. Ya. Selama 40 tahun. Oh, berarti kan ada berapa tuh? Kamu seolah-olah ada 10 periode, tapi satu periode itu 4 tahun. Kan gitu, kamu bikin grafiknya. Jadi yang 4 tahun tadi, kamu bikin lagi, kamu duplikasi jadi 40 tahun. Ya, ya ini kesannya kan, wah saya bikin gambarnya panjang banget sampai 40 tahun, ya nggak harus gitu. Kalian ini apa namanya ya, bikin aja skemanya. Oh ini 4 tahun. Di awal setiap 4 tahun. Ingat ya, itu setiap 4 tahun. Jadi 4 tahun sekali. Nanti 4 tahun berikutnya ada lagi. 4 tahun berikutnya ada lagi. Sampai 10 kali. Nah, dia nilainya 100. Jadi setiap awal 4 tahun itu 100. Kamu gambar aja. Nanti 4 tahun berikutnya 100 lagi. 4 tahun berikutnya nabung 100 lagi. 4 tahun berikutnya nabung 100 lagi. Jadi satu kalimat di depan aja itu kamu bisa gambarnya, kamu bisa gambarin tuh. Oh, situasinya seperti apa. Oh, berarti saya bikin 4 tahunan, di awal saya bikin 100, 4 tahun pertama. Nanti 4 tahun kedua di awalnya 100, 4 tahun ketiga di awalnya 100, dan seterusnya sampai 10 kali. Jadi ada 10 pembayaran. Jadi 10 kali nabung. Jadi kamu 10 kali setor. Tapi setornya setiap
4 tahun di awal tahun. Gitu ya. Nah, bunga tabungan diperoleh pada tingkat bunga efektif tahunan sebesar I. Nah, ceritanya yang mau dicari itu nanti kita I-nya kan belum tahu. Nilai tabungan KONI di akhir tahun ke-40 sebesar X. Nah, itu kan berarti udah expand lagi nih soalnya. Gak apa, nanti kalau ada waktu kita bahas gini-gini ya. Nih. Sebesar X yang merupakan 5 kali dari nilai tabungannya di akhir tahun ke-20. Nah, oke ya. Sekarang kamu pegang dulu F bunganya I. Nah, ini makanya sih kalau kalau online agak susah nih saya. Kalau di offline enaknya ini dulu. Kamu pegang I dulu ya. Gak apa, nanti kita bahas pertemuan berikut. Nilai tabungan KONI di akhir tahun ke-40 berarti di ujung. Kalau bicara akhir tahun ke-40 berarti kamu bikin grafiknya itu di paling ujung. Di titik awal 100 sama di ujung itu kamu bikin X. Kamu gambar aja, tulis X, nilainya adalah X. Akumulasinya sebesar X. Nah, X-nya ini didefinisikan sebesar 5 kali nilai tabungan di akhir tahun ke-20. Nah, waktu kamu nabung di akhir tahun ke-20, kira-kira nilainya berapa tuh? Kan tadi 100 setor tuh setiap awal tahun keempat, setiap awal 4 tahunan. Di 4 tahun pertama di awal taruh 100. Terus taruh lagi. Berarti sampai tahun ke-20 berapa kali naruh uangnya? 5 kali kan? Awal tahun 4 tahun pertama 100, 4 tahun kedua 100, 4 tahun ketiga 100, 4 tahun keempat 100, 4 tahun kelima 100. 5 kali kan? Sehingga di akhir tahun ke-20 nilai tabungannya itu sebetulnya 5 kali 100, 500. Tapi di sini dibilang X-nya adalah 5 kali dari 500. Berarti nilainya adalah X itu 2.500. Jadi akhir tahun ke-40 tabungannya jadi berapa tuh? Nah, itu asumsi kalau belum dihitung bunga kan. Sekarang kalau dihitung bunga berapa? Itu yang dicari nilai X-nya. Oke ya. Tadi kan kalau 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 tanpa bunga ngitung gampangnya kan 500 dikali 5 gitu kan 2.500 kan. Tapi kan ada bunga. Oke, ini saya habisin sampai 10 menit ya. Ini buat buat intermezzo aja, nanti kita bahas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kamu mesti implementasikan nih ke dalam soal-soal seperti ini. Oke. Next, berikutnya nih. Jessica menginvestasikan dana 3.400 pada bank A yang berkembang dengan fungsi akumulasi AT sama dengan 1,05 pangkat T. Di waktu yang sama, Ron menginvestasikan dana sebesar 4.200 pada bank B di mana uangnya berakumulasi dengan mengikuti fungsi akumulasi AT sama dengan 1,04 pangkat T. Coba cari T. Ya, mestinya di sini lebih gampang. Coba cari T di mana nilai akumulasi dana Jessica dan Ron adalah sama. Itu dia. Ya, nilainya harus sama gitu. Gimana caranya kan gitu. Ya, dicari T-nya gitu. Kira-kira T yang pas ada di mana? Ya tinggal dibandingkan aja sebetulnya kan. 3.400 kali 1,05 pangkat T harus sama dengan 4.200 kali 1,04 pangkat T kan gitu ya. Dicari T-nya. Ya. Nah, ini nih aplikasi-aplikasi soal-soal. Ya, nah ini ada lagi juga ya. Dana A diinvestasikan pada tingkat bunga efektif 4,5.
Dana B dengan efektif 6,7. Di akhir tahun ke-7, jumlah dana A dan B adalah sama besar. Sama-sama 5.500. Jadi kayak orang balapan tuh. Set, yang satu kecepatannya sekian kilometer, yang satu lagi kecepatannya agak tinggi, tapi suatu titik bisa kesusul nih. Ya, yang kecepatannya pokoknya sampai satu titik ada ketemu lah gitu ya. Satu titik ketemu lah. Nah, itu dia dia berapa kira-kira berapa selisih nilai A dan B di akhir tahun ke-13. Nah, padahal di tahun ke-7 sama. Nah, nanti kita tinggal ini ya. Ini ini udah lebih advance sebetulnya. Kalau makanya kita coba kuasai basicnya ya. Konsep-konsepnya dipahami. Nah, Ken membeli anuitas yang membayarkan sebesar 60 setiap akhir bulan. Nah, bayar 60 setiap akhir bulan. Nah, itu akhir, kata-kata akhir itu pengaruh. Nanti kamu pakainya anuitas akhir apa anuitas awal yang ada A titik 2 atau pakai A yang bukan pakai titik. Nah, itu kan pengaruh nih kalimat-kalimat ini. Ya, dan seterusnya. Kemudian pembayaran menurun menjadi 45 per bulannya, gitu mulai sejak pembayaran ke-11 jika diketahui. Nah, ini kan tinggal digambar aja. Tet, 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 tet. Oke, nggak apa-apa nanti kita ini. Nah, ini saya hanya ingin menggambarkan eh, kondisinya seperti ini di lapangan. Kalau Anda nanti ingin jadi aktuaris, misalnya ikut ujian matematik keuangan, ini kayak begini nih medannya. Ya. Nah, suatu perpetuitas membayarkan 100 setiap akhir tahun. Setelah akhir tahun kelima, perpetuitas tersebut diubah menjadi anuitas akhir selama 25 tahun yang akan membayarkan sebesar X di akhir tahun pertama dan meningkat 8% setiap tahun. Nah, ini udah kombinasi dari perpetuity, anuitas, increasing anuitas, nah lo kan gitu, udah kombinasi nih. Jadi satu rangkaian case ya kasus dan seterusnya. Nah, ini kalau ini sama sih ya. Tapi saya pikir ini saya di skip aja. Saya nggak akan bahas force of mortality kita nggak. Nah, time weighted rate of return. Nah, kemarin kita belajar tuh ya, time weighted rate of return tuh kemarin tuh pertemuan minggu lalu kalau nggak salah tuh ya. Apa 2 minggu yang lalu? Saya lupa. Ya. Yang menghitung time weighted rate of return. Ini ada nih di sini. Jadi kemarin soal itu saya ambil juga ya contohnya. Ini akan terimplementasi di sini. Berapa persen gitu kan? Time weighted rate of return-nya. Nah, hitung dollar weighted. Nah, kemarin kan kita udah belajar juga dollar weighted rate of return. Kan ada 2 kemarin tuh kan kita bahas. Dan seterusnya ada nih. Ya. Nah, ini udah pengembangan ya. Nah, ini kita belajar tadi nilai par 1.000 jangka waktu obligasi 3 tahun. Tingkat bunga tahunan untuk kupon 6% dan seterusnya. Diberikan informasi bahwa tingkat bunga spot tahunan ya spot rate tadi kan udah kita bayar berturut-turut ada 7% lawan 9. Itu harga obligasi tersebut. Nah, itu nanti ya kayak gini-gini kan nggak aplikasi nih. Oke. Oke ya, ini saya hanya sekilas saja gambarannya. Nanti 2 pertemuan terakhir kita akan coba bahas mengenai kasus-kasus yang ada di soal-soal PAI ini ya, biar teman-teman lebih tertantang lah untuk mengasah lagi apa yang teman-teman pahami gitu ya. Karena harus terbiasa nih, terbiasa kan teman-teman di prodi aktuaria itu harus sudah terbiasa mengasah ya. Jadi untuk soal-soal itu udah begitu begitu soal-soal itu udah dikembangkan sedemikian rupa itu udah kombinasi semua semua yang sudah dipelajari itu konsep-konsep anuitas, konsep akumulasi, konsep present value, konsep future value, konsep macam-macam tuh diskonto lah apa masuk ke sini semua gitu ya. Anuitas immediate lah, anuitas dulu lah, yang mana nih kan gitu ya. Dari soal simple sederhana gitu, tapi ini penjabarannya luar biasa sih, bisa panjang ceritanya. Oke, ada pertanyaan?
sebelum kita sudahi, dan sudah habis lagi ya. Mau habis lagi ininya apa namanya? Zoom-nya. Ya nanti saya pilihin deh ini contoh-contoh soal yang kira-kira mungkin nggak terlalu sulit juga ya, yang mungkin teman-teman mudah mudah dicerna ya. Nanti, nah ini bagaimana menghitung yield to maturity itu. Tadi kita belajar juga yield to maturity ya, dan seterusnya. Ya, yield rate, dividen, tadi ini harga saham ya. Kita tadi barusan ya belajar, ini ada soalnya nih ya. Suatu saham sudah dijual dengan harga 50 per lembar, asumsi keuntungan efektif tahunan 12, dividen tahun dibayar setiap tahun selamanya dengan dividen pertama sudah 5 dan berikutnya X tahun. Hitunglah X. Nah, ini udah berkembang lagi gitu cara ininya ya. Tapi konsep dasarnya tadi ya. Nah, ini eh, mengenai apa nih? Cicilan. Nah, ini menghitung amortisasi kemarin gitu kan, yang kita pelajari kemarin. Itu amortisasi berapa besar cicilan dan sebagainya gitu kan. Nah, ada Michaelia duration nih, barusan kita bahas Michaelia duration kan, duration dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang nih, yang rumus-rumus kamu membuktikan itu keluar nih di selalu pasti ada di soal-soal apa PAI. Ini ya, jadi teman-teman mesti terbiasa nih menggunakan apa membuktikan rumus-rumus itu gitu. Oh ini mana yang benar, mana yang apalagi ini mana yang benar, yang mana yang salah. Satu-satu mesti dicek nih. Ini benar nggak sih dan seterusnya. Ya, nah ini ya kira-kira gitu. Nah ini yang tadi kita bahas mengenai annual spot rate ya. Kemudian kita nanti menghitung forward rate dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Enaknya memang offline ya, kalau online saya agak susah juga, apa agak kesulitan juga nih, ngebayang-bayanginnya susah. Oke ya, nggak apa-apa ya, kita nanti 2 minggu, 2 pertemuan terakhir kita optimalkan, kita bahas soal-soal yang tujuan saya ingin mengembangkan cara berpikir teman-teman supaya lebih bisa mengaplikasikan apa yang teori-teori apa yang sudah didapat gitu. Ya, karena kenyataan di medan perang ini seperti ini nih. Nanti kalau teman-teman mau ikut ujian PAI, ini medan perangnya kayak begini. Jadi harus terbiasa me, mengerjakan, menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ya.